Udah. Tiga tahun. Rasa baru minggu kemarin rasanya. Rasakan dan semua ingatan masih ada suamiku. Simpan dan tertinggal. Seperti bunganya. Bunganya selalu membawa ingatan pada almarhum. Bersama cinta yang dia tinggalkan padaku. Tanpa kami rencanakan, kami bertemu di kantin Pak Abdul. Saat itu semua tempat duduk telah penuh, menyisakan dua tempat duduk yang saling berhadapan. Kalau tidak mau, kami harus duduk dan makan berseberangan. Tentunya kami sudah lama cukup kenal, jadi tak terlalu terasa canggung. Kami pun asik menikmati menu yang kebetulan sama, yaitu mie ayam. Sambil ngobrol ngalor gitu, membahas banyak hal. Walaupun perasaan canggung ini tidak sedikit pun muncul, tapi tetap ada debar-debar dalam dada yang menyesakan dan tidak bisa dijelaskan. Ada beberapa momen kami berpaut mata tanpa sengaja. Itu membuat kami kehilangan kata-kata sih. Setelah makan dan membayar, aku mendaftar perpustakaan mencari referensi tugas makalah, lalu berpisah dengan almarhum suamiku yang saat itu masih kupanggil Hikmat, yang merupakan sahabat kakaknya. Tak lucu ya, kami bertemu kembali di perpustakaan. Saat itu dia sedang menyusun buku di lorong buku sejarah. Aku yang kebetulan melihat duluan menyapa. Lukman, kok bisa kita ketemu lagi di sini? Lagi ngapain kamu, Man? Kataku sambil mendekatkan langkah pada. Dia tersenyum dan menjawab. Lastri, ini aku bagian bantu jaga perpus. Kamu ngapain di sini? Ada yang bisa aku bantu? Lalu aku mengutarakan maksudku untuk mencari buku sejarah yang kugunakan menjadi referensi. Dari situlah kami menjadi semakin dekat dan akhirnya dengan bunga ini dia mengungkapkan perasaannya padaku. Setelah dia lulus dan bekerja, dia membina aku sebagai istrinya. Di usia aku yang ke-22 tahun. Aku harus dihadapkan pada takdir yang pahit, di mana suamiku harus berpulang. Aku menjadi janda dan usia muda. Rasakan kehilangan yang paling memilukan. Sakit. Aku tak terima. Terus memberondongku tanpa jeda. Kehilangan suamiku adalah awal dari menjadi hidup yang halus. Karena kehidupan tidak mungkin berhenti. Aku dituntut terus berjalan dengan jiwa yang telah hampir. Suamiku pergi ketika aku sedang ada. Dan itu artinya aku harus mulai mencari uang sendiri untuk menyambut hidup. Berapa bulan berlalu, uang yang ditinggalkan selama itu sudah hampir habis untuk keperluan sehari-hari. Pintu ke pintu aku datangi untuk menawarkan diri
Kenapa tidak meminta orang tua atau mantan mertua atau sanak saudara? Tentunya mereka hanya bisa berkomentar, tapi akulah yang paling tahu situasi. Aku adalah 5 bersaudara, menyisakan 4 adik-adikku yang masih menjadi tanggungan kami. Aku juga tidak terbiasa untuk berhutang atau mengadakan tangan. Hari-hari berlalu, aku masih belum dapat kerja. Dan uang yang tersisa hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Sore itu, aku berjalan dengan tubuh yang lemas dan menahan rasa sakit di perutku. Aku hendak cepat membeli nasi jagungan. Beberapa meter aku melangkah. Tubuhku terasa berat. Pahaku terasa berdenyut dan pandanganku semakin memudar. Aku merasa buku jatuh begitu saja. Tapi sayap-sayap aku mendengar suara panggilan namaku. Lalu ia bergegas untuk mengatakan, "Ya, Mbak." Sambil setengah sadar aku dipapah menuju rumahnya. Dan kebetulan hanya beberapa langkah dari sana. Mbak Wati memberikanku makan dan membuatkanku segelas teh hangat. Setelah aku menjadi sedikit tenaga, dia mulai menanyaiku, "Kamu mau kemana, Lastri? Wajahmu pucat sekali." Dengan mencoba menutup keadaan yang sebenarnya aku mengatakan bahwa aku mau membeli obat dan nasi. Tapi tadi rasanya sangat berat. Dia mulai menanyaiku lebih dalam sampai titik aku menumpahkan air mata. Mbak Wati pun berusaha menenangkan. Setelah itu Mbak Wati beranjak dari sisiku. "Sebentar ya," gitu. Lalu ia kembali dengan membawa uang di tangannya dan jumlahnya sebesar 550.000. Aku terkejut dan senang karena suka. Terus terang saja, Mbak Wati juga hidup pas-pasan. Ketika aku mencoba menolak, Mbak Wati dengan tegas memaksaku menerima uang itu dan berkata, "Kamu itu harus selalu menolong. Kamu gak bisa hidup sendirian di dunia ini. Hanya karena saya juga miskin, bukan berarti saya gak bisa menolong orang." Merasa tertampar dengan membawa luka ini sendirian. Ternyata menjadikanku seorang yang egois dan individualistis. Setelah aku berpamitan dengan Mbak Wati, menggunakan uang itu berjualan ke berbagai kacang yang aku pelajari. Aku mulai berjualan tuyul dan aku titipkan pada warga. Awalnya itu sulit, tak jarang sekali kata aku sama sekali. Tapi aku tak putus asa ini. Aku terus belajar dan mencoba berbagai cara agar daganganku laku. 3 bulan berlalu, barulah daganganku mulai dikenal dan disukai banyak orang. Aku belajar memasarkan daganganku secara online dan tentunya mulai mengupdate produk daganganku yang aku beri nama Lala Steak 550. Lala itu singkatan dari nama aku dan Mbak Wati, Lala Lastri Wati. Dan 550 adalah uang yang aku pinjam sebesar 550. Dari Mbak Wati aku sadar dalam hidup ada di mana kita pasti terjatuh. Tapi bukan berarti kita harus diam meratap karena luka. Kita harus berjuang untuk bangkit dari